oke, semangat semangat oke, semangat semangat oke oke, semangat oke. Tunjukkan bahwa kamu bisa raih impian, gapai harapan, susah tahu. Pemirsa Pemimpin Masa Depan, saya lakukan wawancara eksklusif dengan Rizky dan Rifki. Mereka anak kembar yang memiliki talenta yang masih terus bisa dikembangkan. Menjadi insan berkebutuhan khusus bukan hambatan bagi mereka untuk terus berkarya. Sejak kecil, bakat mereka sudah terlihat. Rizky bahkan pernah membuat film indie bersama teman-teman berkebutuhan khusus lainnya. Perlombaan dan panggung istimewa juga si kembar ini ikuti hingga mendapatkan juara dan sertifikat. Wah, simak wawancara eksklusif berikut sampai habis. Siapa tahu kita bisa sinergi atau membuat dunia lebih indah bersama si kembar Rizky dan Rifki yang lebih akrab dipanggil Twins Jamaika. Luar biasa. Adik-adik kita ini sangat senang bermain musik. Bahkan bukan hanya itu, banyak sekali potensi-potensi yang masih bisa digali sebagai kreativitas yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dulu. Rizky dulu deh, Rizky. Bagaimana harapannya ke depan? Ya, apa yang mau disampaikan dengan kreativitas yang kalian bisa? Ya, yang pasti untuk teman-teman di luar sana, semangat. 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 Harapan saya, impian saya sih, saya ingin menambah pengalaman baru aja. Karena ilmu yang terbaik itu adalah pengalaman. Oke. Dan saya juga ingin mengembangkan potensi-potensi saya. Dan harapan saya nomor satu, yang paling utama di hidup saya, ingin membanggakan ibu saya dan juga ayah saya. Wah, luar biasa sekali. Nah, terus selain musik, apa aja yang kalian bisa lakukan ini? Mungkin kakaknya dulu. Tadi main pianonya keren banget itu. Apa bisa piano aja atau bisa yang lain juga? Bisa saksofon, Saksofon apalagi? flute. Flute. Wow. Flute bisa tapi belum belajar, terus nggak ada alat. Wah, nggak ada alatnya. Mungkin teman-teman bisa melihat rekaman ini. Nah, sekarang ada di sini. Kalian ini kembar ya? Iya. Wah, pantesan namanya Twin Jamaika. Lagunya pun lebih ke reggae ya? Iya, karena sebenarnya sih kalau saya genre musiknya pribadi sih metal sama reggae sebenarnya. Cuman apa ya? Reggae cenderung lebih welcome, lebih respect. Ya, bukan berarti ini ya. Saya tuh emang lebih sering dengerinnya reggae sih. Karena kalau metal kadang-kadang kalau saya lagi kangen aja sama masa lalu gitu. Wah, kangen masa lalu teman-teman. Nah, karena kita sudah dengar reggae, ada nggak band-band reggae yang hari ini sudah terkenal nih yang menjadi motivasi? Siapa? Udah jelas tidak lain dan tidak bukan Coconut Trees. Karena dari situlah sejarahnya kita jadi seneng reggae. Terutama lagu pertama yang kita denger dari Coconut Trees itu Welcome to My Paradise. Selamat datang di surgaku. Luar biasa. Nah, sekarang saya wawancara di sini hanya untuk menggali potensi dari adik-adik kita ini agar bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang di luar sana juga. Karena saya sudah komunikasi dengan orang tua mereka berdua bahwasanya ya ada leader-leader yang juga hari ini itu terus mensupport ya tentunya, dan saya harap ini jangan hanya sampai di sini tapi kita bisa berikan wadah terbaik untuk insan-insan berkebutuhan khusus seperti mereka dan banyak juga yang di luar sana. Nah, sekarang karena terlalu kreatif nih, saya lihat nih Rizky ini nih. Pernah nggak selain musik apa yang kamu lakukan? Dulu itu awal saya melakukan bidang selain musik, saya juga pernah ikut olahraga. Saya juga pernah bikin cerita sama kakak saya. Itu bikin cerita semacam sinetron gitu, tapi dalam format audio. Oke. Dalam bentuknya audio, itu berjudul Bos Jalanan. Terus naiklah saya ke kelas 10, saya pernah bikin lagi cerita tapi dalam bentuk film panjang. Itu berjudul Carilah Rizki yang Halal. Wah.
motivasi semua nih teman-teman nih. Nah, terus banyak, intinya banyak ya, itu bahkan sempat nggak ngerekam seperti ya untuk YouTube atau untuk insert audio yang lainnya? Kalau YouTube saya pernah, cuman karena waktu itu nggak ada kameramen, Nah, jadi saya suara di mana, kamera ngarah kemana gitu. oh nggak ada yang ngarahin ya? Iya. Oke. Nah, kalau yang film itu saya bantuan juga dari temen, terutama yang saya kelas 10 itu. Itu saya minta bantuan juga. Jadi bahasanya pengisi dubbernya gitu, suaranya. Itu insan berkebutuhan khusus semua? Iya, berkebutuhan khusus semua. Sekolah di mana sih? Saya sama kakak saya ini sekolah di SRBA PTNI Jakarta Selatan tingkat nasional. Oke. Dan ini saya mau sedikit klarifikasi, bukan klarifikasi juga ya, apa ya? Ternyata adik-adik kita ini sempat mengikuti acaranya Lions Club. Kebetulan saya juga dari Lion juga, berada di Lion juga, sama Lion Dadang juga. Ibu tahu kan sempat ini kan? Dan sempat mengikuti acara lomba VO juga waktu di Lion. Iya. Rizky, apa rencana kamu nih dalam waktu dekat ini? Rencana saya pengen membuat film lagi, tapi kali ini saya pengen coba sebarin ke dunia maya, ke dunia luar, yang berjudul Cinta yang Murni. Wow. Sinopsisnya boleh sedikit, siapa tahu ada yang produser yang melirik nih, langsung aja. Sinopsisnya sedikit aja. Jadi Cinta yang Murni itu berkisah tentang sosok yang mencintai orang-orang yang spesial di hidupnya. Oke. Dan di cerita ini, terutama cerita ini tentang tentang belahan jiwa ya, terutama. Menarik ini. Dan itu untuk lagunya pun juga pakai lagu saya yang berjudul Bunga Tak Berakar, tapi genrenya pop. Bunga tak berakar. Iya. Gimana bisa hidup bunga tak berakar ya? Wah, ini tinggi banget ini ekspektasinya nih. Aduh. Saya harus bisa mengikuti mereka berdua nih. Rizky, lanjut. Ya, jadi kenapa judulnya Bunga Tak Berakar? Karena maksud paling enggak lirik dari si lagu ini, cerita pendeknya dari si Cinta yang Murni ini. Oh. Cerita pendeknya. Nah, itu lagunya memang saya buat khusus terutama ya untuk ibu saya dan untuk belahan jiwa saya. Ini sangat menarik. Jadi, ini saya menangkap ada tangkapan frekuensi ya, semoga teman-teman yang melihat rekaman ini juga memiliki frekuensi yang sama yang senantiasa turut rembuk. Bagaimana nih harapan dari adik kita ini bisa menjadi nyata, dan saya yakin mereka tidak bisa sendirian, saya pun tidak bisa sendirian. Nah, disinilah kenapa saya lakukan wawancara eksklusif hari ini, bukan semata-mata hanya untuk melihat bagaimana sih mereka ini bermain musiknya, bukan. Tapi ada rencana ke depan yang memang kita harus samakan frekuensi dan visi misi. Kita ingat bahwa 3 Desember itu hari yang istimewa buat teman-teman, adik kakak kita, insan berkebutuhan khusus. Semoga dengan adanya tayangan ini, teman-teman bisa ya kolaborasi dan menyumbangkan pemikiran, salah satu di antaranya ya apa yang akan kita buat. Karena saya pikir adik-adik kita ini butuh wadah. Oke lah, mungkin saya langsung ke closing statement aja, karena saya sudah tidak sabar ingin meramu sebuah rencana ke dalam sebuah proposal terbaik. Saya minta closing statement dari kakaknya dulu nih, gimana? Closing statement untuk masyarakat yang lihat tayangan ini, karena ini kan Om tayangkan di YouTube. 1 menit, silakan closing statement. Jadi statementnya, semoga yang nonton video ini bisa jadi termotivasi. Sekarang dari Rizky. Jangan pernah patah semangat. Kejarlah impian. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Jangan pernah jadikan kegagalan adalah akhir dari segala. Spirit, you can. Next time, you can. Oke. Luar biasa, saya belajar banyak hari ini. Adik kita ini memotivasi kita semuanya. Semoga motivasinya akan berbalas dengan motivasi terbaik dari saudara-saudara kita yang akan turut serta dengan frekuensi yang sama untuk menyediakan panggung istimewa untuk teman-teman yang memiliki capability, keahlian, kreativitas di atas rata-rata. Saya Ilham Zakaria, pemimpin masa depan, mengucapkan terima kasih.